Selamat berjumpa dan selamat datang kembali di channel ini. Pernahkah Anda mendengar pendakwa Protestan yang menggambarkan Paus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik, sebagai tokoh antagonis dalam sejarah? Fenomena ini cukup sering muncul, terutama di media sosial. Tapi pertanyaannya, mengapa narasi seperti ini begitu kuat? Apakah memang berdasarkan fakta sejarah, atau ada faktor lain yang mempengaruhinya? Mari kita telusuri bersama. Untuk memahami hal ini, kita perlu menengok ke belakang ke Eropa abad ke-16, masa lahirnya Reformasi Protestan. Pada masa itu, pergolakan agama bercampur dengan kepentingan politik, sehingga menimbulkan banyak konflik berdarah. Contohnya, di Inggris, Ratu Mary pertama berusaha mengembalikan Inggris ke pangkuan Katolik. Ia menghidupkan kembali hukum bid'ah yang berujung pada eksekusi sekitar 280 orang Protestan. Peristiwa ini meninggalkan trauma mendalam di kalangan Protestan. Di Prancis, tragedi Santo Bartolomeu tahun 1572 menjadi salah satu peristiwa paling kelam. Ribuan Protestan Huguenot dibantai oleh umat Katolik dipicu oleh intrik politik istana. Di Spanyol, inkuisisi digunakan sebagai alat negara, bukan hanya untuk menegakkan keseragaman iman, tetapi juga untuk mempertahankan kekuasaan politik. Peristiwa-peristiwa ini memperkuat citra kelam Gereja Katolik, dan secara otomatis sosok Paus sebagai simbol tertinggi Gereja Katolik sering dipandang ikut bertanggung jawab. Namun penting dicatat, dalam banyak kasus, keputusan-keputusan itu bukan langsung datang dari tahta suci di Roma, melainkan dari raja, ratu, atau penguasa setempat yang menggunakan nama gereja untuk kepentingan politik mereka. Tapi bagi banyak pendakwa Protestan, menyederhanakan sejarah dengan menunjuk Paus sebagai dalang utama jauh lebih mudah dicerna oleh jemaat. Disinilah kita masuk ke pertanyaan penting. Mengapa Paus kerap digambarkan sebagai tokoh antagonis dalam narasi Protestan? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, strategi identitas. Dengan menampilkan Paus sebagai pihak yang salah, pendakwa Protestan bisa menegaskan identitas kelompok mereka sebagai pihak yang benar. Ini membantu membangun batas yang jelas antara Protestan dan Katolik. Kedua, strategi dakwah. Narasi hitam putih cenderung lebih mudah menyentuh emosi jemaat. Dengan menghadirkan Paus sebagai antagonis, jemaat Protestan didorong untuk merasa bagian dari perjuangan melawan kesesatan dalam tanda petik. Ketiga, faktor ekonomi. Faktor ini boleh jadi merupakan faktor penting. Ada pandangan bahwa semakin banyak jemaat, semakin besar dukungan finansial untuk gereja. Karena itu, strategi yang efektif dalam menarik jemaat bisa saja dipertahankan, termasuk dengan membangun narasi negatif terhadap pihak lain, misalnya Paus. Ada keyakinan dengan membuat narasi negatif tentang Paus, maka umat Katolik, terutama yang sangat awam, akan berbondong-bondong meninggalkan gereja Katolik. Meski tentu saja tidak semua pendakwa digerakkan oleh motif ini. Apakah strategi dakwah seperti ini mengandung risiko? Tentu saja iya. Strategi menjadikan Paus sebagai tokoh antagonis mungkin efektif dalam jangka pendek. Tetapi dalam jangka panjang, ada sejumlah risiko besar yang harus diperhitungkan. Pertama, orang bisa berpindah keyakinan karena sentimen negatif, bukan karena pemahaman iman yang mendalam. Kedua, narasi seperti ini menimbulkan perpecahan dan memperkuat stereotip buruk antar umat beragama. Ketiga, mendemonisasi atau menjelek-jelekkan pemimpin agama lain seperti Paus, pemimpin gereja Katolik, untuk tujuan rekrutmen jemaat menimbulkan pertanyaan etis yang serius. Artinya, apakah para pendakwa Protestan telah mempertimbangkan etika ketika mereka menuding-nuding Paus sebagai biang kerok kekacauan di Eropa? Dengan demikian, para pendakwa Protestan perlu mempertimbangkan ketiga hal ini dalam menjalankan misi dakwah mereka. Nah, pemirsa, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari narasi ini? Tentu saja, video ini dibuat bukan untuk menyudutkan pihak manapun, tetapi untuk memberi pelajaran atau mengedukasi agar kita ke depannya semakin baik dan lebih bijak dalam bermasyarakat dan beragama. Jadi ketika kita mendengar narasi yang menempatkan Paus sebagai tokoh antagonis, penting untuk melihat konteks sejarah yang lebih luas. Perlu kita pahami bersama bahwa banyak konflik di masa lalu sebenarnya bukan murni soal agama,
tetapi juga soal politik, kekuasaan, dan strategi sosial. Baiklah kawan-kawan, demikian pembahasan kita kali ini. Bagaimana pendapat Anda tentang narasi ini? Silakan tulis komentar Anda di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.